Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 45 atau 71. Tak bosan-bosan Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan bagaimana Lu Feng yang berhasil membunuh Liao, kemudian semua kembali ke markas pusat, dan setelah selesai Hong berpidato, semuanya kembali melanjutkan, menikmati jamuan yang telah disediakan. Di tempat lain Luo Feng mengikuti pria pimpinan Hong dan biarawan berjubah putih, Dewa Guntur. Keduanya adalah pejuang terkuat di bumi. Luo Feng menyaksikan punggung mereka dan menetapkan mereka sebagai tujuannya, yaitu melewati mereka berdua. Salah satu dari mereka mencapai tingkat penjelajah level 7, hanya dalam beberapa lusin tahun, sementara yang lain, berada di level penjelajah level 6, tetapi, tak terkalahkan di tingkat penjelajah bintang. Kecepatan pelatihan ini jauh lebih cepat daripada semua orang di bumi. Di sepanjang terowongan, pintu logam terbuka. Mereka bertiga masuk dan pintu besi pun ditutup. Mereka berjalan maju dan cepat-cepat tiba di atap terbuka. Hong dan Dewa Guntur keduanya duduk. Hong melirik Luo Feng, duduk. Iya, pimpinan. Luo Feng duduk di samping, punggungnya lurus. Perwakilan Luo, bagaimana kamu membunuh Liao hanya dengan pesawat ulang-alik yang melonjak? Katakan padaku detailnya. Wajah Dewa Guntur dipenuhi dengan senyum dan tampak cukup baik. Saat itu, aku menemukan pesawat ulang-alik yang menjulang ini bersama pimpinanmu Hong dan menghabiskan banyak waktu di atasnya. Meskipun kami tahu bahwa, senjata spiritual, ini sangat kuat, kami tidak tahu bagaimana menggunakannya, ucap Dewa Guntur. Mendengar itu Luo Feng terkejut. Orang botak kristal mengatakan bahwa Hong dan Dewa Guntur telah menerima warisan dari reruntuhan arkeologi lainnya, sehingga mereka jelas tahu kekuatan senjata spiritual. Tapi, pesawat ulang-alik melonjak, adalah salah satu senjata spiritual unik di planet Yunmo. Penggunaannya jelas rahasia. Bahkan jika seseorang di luar planet Yunmo mendapatkannya, mereka bahkan tidak bisa menggunakannya. Rahasia dari instruksi manual menyangkut pesawat ulang-alik, pasti tidak dapat disebarkan. Menurut aturan yang ada di dalamnya, jika aku membocorkannya ke anggota lain dari planet Yunmo, maka aku akan dihukum selama 60 tahun. Jika aku menyebarkannya ke orang-orang di luar planet Yunmo, hukumannya adalah kematian, tanpa kecuali. Orang botak mengawasi seluruh planet. Jika aku membocorkan rahasianya, dia pasti tahu. Dia bahkan mungkin akan menembakkan sinar laser dan langsung membunuhku. Luo Feng tidak berani mengambil risiko. Hong dan Dewa Guntur bertukar pandang. Apakah ada yang salah? Hong menyaksikan Luo Feng. Aku sedang memikirkan bagaimana aku harus menjelaskan ini. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Aku percaya bahwa pimpinan telah menebak, bahwa ada sistem AI yang mengendalikan reruntuhan arkeologis ke-9 di belakangnya. Hong dan Dewa Guntur mengangguk. Dengan begitu banyak dewa perang di bumi yang memasukinya berulang kali, sangat mudah untuk menemukan bahwa reruntuhan arkeologis ini mengikuti proses. Orang secara alami menduga bahwa ada sistem AI yang mengendalikan reruntuhan arkeologis. Aku mengatakan sebelumnya karena kekuatan otakku, aku mengambil ujian khusus dalam reruntuhan arkeologis ke-9, yang merupakan misi kematianku. Selama misi, aku menerima panduan untuk pengontrol pengendali spiritual. Dari sana, aku belajar dua cara untuk menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, metode menyerang, dan metode bertahan. Akhirnya, aku berhasil menyelesaikan misi dalam 1 tahun dan 3 bulan. Dan aku menerima metode pelatihan untuk pengendali spiritual. Namun, meskipun aku merasa, reruntuhan arkeologis nomor 9 ini, seperti seorang guru yang memilih siswa, banyak hal yang disembunyikan dari kita. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hong dan Dewa Guntur sedikit mengangguk. Hong dengan ringan tersenyum. Reruntuhan arkeologis ke-9 itu adalah salah satu dari sedikit reruntuhan arkeologis di bumi yang berfungsi dengan sempurna. Menurut apa yang kita ketahui, itu adalah tempat untuk memilih siswa. Namun, master spiritual yang mereka utamakan, dan yang dapat ditentukan, dengan membandingkan tingkat kematian, master mental dan pejuang biasa. Luo Feng terdiam menyimak pembicaraan pimpinan Hong. Ya, sebelum masuk, Hong memberitahu dia bahwa meskipun para master mental di tingkat dewa perang tingkat lanjut, telah gagal setelah memasuki reruntuhan arkeologis ke-9, namun tidak ada yang mati.
Sebaliknya, tingkat kematian pejuang tingkat dewa perang tingkat lanjut regular tingkat kematiannya lebih tinggi. Jelas, reruntuhan arkeologis ke-9 ini, lebih menyukai master mental dan memang agak tidak adil dalam proses penyaringannya. Jadi dugaanku adalah, organisasi di balik reruntuhan arkeologis hanya menyukai master mental saja, kata Hong. Luo Feng merasa bahagia di benaknya, menurut apa yang dia ketahui, penguasa planet Yunmo, Huyanbo, menciptakan banyak senjata spiritual. Seseorang yang bisa membuat senjata spiritual mungkin eksistensi luar biasa di dalam divisi master mental. Ingatlah, bahwa untuk menggunakan bentuk utama ketiga dari pesawat ulang-alik yang melonjak, kamu harus setidaknya menjadi pembaca semangat tingkat alam semesta. Kekuatan Huyanbo ini mungkin melebihi level alam semesta, karena harus berjuang untuk dapat membuat senjata yang harus dimiliki oleh pejuang tingkat alam semesta yang kuat. Karena penguasa planet Yunmo adalah master mental yang ulung, tidak aneh jika ia memprioritaskan siswa yang memiliki kekuatan master mental. Organisasi ini sangat menghargai master mental, dan reruntuhan arkeologis ke-9 hanyalah ujian tingkat pemula, bagaimana itu bisa mengajarkan lebih banyak lagi. Hong menggelengkan kepalanya dan kemudian memandang Luo Feng. Luo Feng, hanya ada satu master mental di bumi yang telah mencapai tingkat perwakilan, yaitu ketua keempat Isban. Namun, dia tidak berbakat seperti kamu. Selain itu, yang aku tidak suka dari perwakilan keempat, pria itu terlalu ambisius. Kamu bisa mengendalikan 16 senjata kecil sekarang, jadi kamu mungkin bisa melakukan terobosan. Hong memandang Luo Feng, Isban itu hanya bisa mengendalikan paling banyak 14 senjata kecil, ucap Hong. Mungkin saat ini, aku merasa aku harus membuat terobosan kapan saja, jawab Luo Feng. Baiklah, Hong dan Dewa Guntur keduanya sedikit mengangguk. Hong dan Dewa Guntur jelas adalah dua orang di bumi yang paling tahu tentang alam semesta, sebagian besar reruntuhan arkeologis di bumi ditemukan oleh dua pejuang yang kuat ini, pengetahuan Luo Feng tentang alam semesta bahkan tidak mendekati Hong dan Dewa Guntur. Karena mereka tahu banyak tentang alam semesta, maka dari itu Hong dan Dewa Guntur tidak akan diam saja. Terus bekerja keras, ucap Hong memberikan semangat untuk Luo Feng. Pimpinan, kamu menyebutkan monster kaisar besar. Tanya Luo Feng, apa maksud dari monster kaisar besar ini? Tanya Luo Feng kembali. Hong dan Dewa saling pandang seperti mereka sedang ada yang dirahasiakan. Hong berkata dengan serius, kamu belum berada di lingkaran perwakilan untuk waktu yang cukup lama. Ini sebenarnya bukan rahasia besar, baik manusia atau monster, setelah menembus tingkat dewa perang, dan tingkat kaisar, itu bukan berarti kekuatan mereka tidak tumbuh lagi. Pejuang perwakilan memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Aku dan Dewa Guntur melampaui yang lain sejauh ini, ucap Hong. Monster itu sama, ada monster tingkat kaisar yang kuat dan monster tingkat kaisar yang lemah. Namun, biasanya, perbedaannya tidak terlalu besar, hanya perbedaan beberapa kali saja. Namun, laut, dengan luas beberapa kali daratan, memiliki banyak monster. Ada juga banyak monster tingkat kaisar, tentu, beberapa monster mengerikan akan lahir. Kami menyebut dua monster ini sebagai monster kaisar agung, masing-masing dari mereka memiliki jumlah kekuatan yang sangat tinggi. Kecuali aku dan Dewa Guntur, siapapun di muka bumi yang bertemu pertama kali dengan mereka pasti akan mati, kata Hong tanpa ragu. Luo Feng terkejut, monster mengerikan seperti itu ada. Tetapi setelah berpikir sedikit, orang dapat memahami bahwa semakin tinggi otoritas kamu, semakin kamu akan tahu. Misalnya, pejuang reguler bahkan tidak tahu hal-hal seperti roh alam. Jika berita tentang monster kaisar agung padam, masyarakat hanya akan semakin kacau. Selama perwakilan tahu bahwa masih ada monster yang bisa membunuh mereka dalam sedetik, mereka akan terus bekerja keras tanpa berdiam diri saja. Ingatlah bahwa level perwakilan hanyalah permulaan dan bukan akhir, kata Hong dengan serius, jangan lengah. Dimengerti, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Luo Feng akhirnya mengerti, bahwa yang disebut level representatif sebenarnya adalah level penjelajah bintang. Dia bahkan tahu bahwa level penjelajah bintang dibagi menjadi 9 tahap dan tingkat 2 pimpinan, yaitu tingkat wisatawan bintang tahap 6 dan tingkat wisatawan bintang tahap 7. Oke, Hong berhenti sejenak sebelum berkata, peresmian kami terhadap perwakilan ke-6 oleh Jixian, akan disiarkan ke seluruh dunia, jadi kami harus memilih hari yang penting. Aku pikir tanggal 1, 5,
Dan tanggal 18 Januari adalah hari yang baik, kamu dapat memilih satu, ucap Hong. Luo Feng berpikir sedikit dan kemudian tersenyum, tanggal 1 Januari adalah tahun baru, jadi mungkin ini bukan hari yang baik. Kita bisa melakukannya pada tanggal 5 Januari, ucap Luo Feng. Oke, Hong mengangguk, baiklah, selanjutnya kita lanjutkan berpartisipasi dalam perjamuan, ucap Hong mengakhiri diskusi tersebut. Luo Feng patuh dan segera pergi. Hanya Hong dan Dewa Guntur yang tetap berada di atap terbuka. Saudara Hong, aku pikir anak kecil ini menyembunyikan sesuatu. Dewa Guntur tersenyum ketika dia melihat ke arah Hong. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Beberapa rahasia bahkan tidak dapat diberitahukan kepada keluarga sendiri, jadi apakah penting untuk memaksanya keluar? Hong berkata dengan serius, hal yang aku khawatirkan adalah, bahwa suatu hari nanti bumi akan ditemukan oleh negara-negara dan organisasi di seluruh alam semesta, dan pada saat itu, sulit untuk mengatakan, apakah umat manusia akan diberantas, dijual sebagai budak, atau entah bagaimana, dapat bertahan hidup, dan mendapatkan keberuntungan. Jadi, kita harus masuk ke level bintang secepat mungkin. Dengan begitu, kita akan memiliki kemampuan untuk melindungi bumi, ucap Hong dengan penuh semangat. Ya, Dewa Guntur sedikit mengangguk. Ternyata dua eksistensi Sling terkuat di bumi tetap mengkhawatirkan nasib umat manusia. Mereka jelas betapa tidak pentingnya bumi di alam semesta. Dan manusia di bumi hanya hidup di tanah planet ini. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dari luar, masuk, Hong berbicara, dan pintu terbuka secara otomatis. Penjaga kerajaan Aler berjalan ke atap terbuka dan berkata dengan hormat, "Pimpinan, kami baru saja menerima kabar bahwa ada beberapa perubahan khusus di Pulau Berkabut. Ini akan menjadi jelas setelah pimpinan melihat videonya." Pulau Berkabut, kata Dewa Guntur dengan kaget, "Saudara Hong, bukankah disitulah kamu mendapatkan anggur kontak awan?" "Mainkan," perintah Hong untuk menyalakan videonya. Kemudian di lain tempat di sektor Mingyue. Saat itu pada malam hari, Luo Feng dan keluarganya sedang makan malam. "Ayah, Ibu, aku harus keluar untuk berurusan dengan beberapa bisnis malam ini. Aku mungkin membutuhkan sekitar 5 hingga 6 hari. Luo Feng memegang mangkuknya dan mengambil sepotong telur orak-arik. 5 hingga 6 hari, di samping meja makan, ayah Luo Hongguo, yang duduk di kursi roda, ibu Gong Xinlan, dan saudara lelaki Luo Hua semuanya terkejut. "Kamu baru saja kembali selama 2 hari. Bagaimana kamu bisa keluar lagi?" Gong Xinlan tidak bisa membantu tetapi mengatakan, "Tidak ada bahaya di sana. Anak kita akan melakukan hal-hal penting, jangan halangi dia," tegur Luo Hongguo. "Aku hanya khawatir tentang Feng, apa yang kamu bicarakan?" teriak Gong Xinlan segera. "Oke, ayah, ibu," ucap Luo Feng melanjutkan, "tidak akan ada bahaya saat ini. Aku hanya akan berurusan dengan sesuatu yang penting. Aku akan bisa kembali 5 hingga 6 hari kemudian," ucap Lu Feng kembali. Baru setelah Lu Feng memberikan penjelasan, keluarganya pun kembali merasa tenang. Karena Luo Feng memang baru menghilang selama 1 tahun 3 bulan. Jauh di tengah malam, Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi dan diam-diam meninggalkan rumah. Di malam hari, dia memasuki jet tempur tingkat kaisar, tanpa suara. Di dalam jet otomatis, kursi ditempatkan secara horizontal dan datar seperti tanah. Luo Feng diam-diam duduk bersila di atasnya. Dan setelah memberitahu Susin lewat telepon, "Jangan khawatir, baiklah, aku akan meneleponmu nanti," ucap Luo Feng mengakhiri panggilannya dengan Susin. "Jangan biarkan siapapun mengganggu aku sampai aku keluar," perintah Luo Feng kepada pesawat jet tempurnya. Semua persiapan dilakukan. Dia memberitahu keluarganya dan Susin, peresmian perwakilannya juga akan dilangsungkan pada tanggal 5 Januari jadi dia punya 8 atau 9 hari, yang cukup baginya untuk menerobos ke tingkat penjelajah bintang. 81 Latihan kekuatan roh. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan dengan cepat mengingat 81 langkah dari 81 roh yang akan dilatih. Tidak masalah. Kemudian, mulai. Napas Luo Feng menjadi stabil dan detak jantungnya melambat. Di alam kesadarannya yang luas, kekuatan spiritual yang awalnya tenang, seperti galaksi melonjak. Kemudian kekuatan spiritual bergelombang mulai berputar dan mulai terus-menerus mempercepat, dan terus mempercepat. Saat ini Luo Feng memulai 81 latihan kekuatan rohnya. Perwakilan yang menerima peringatan dari Hong, semuanya bersikap baik.
Warga sipil reguler Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya sedang bersiap untuk hari tahun baru yang akan datang. Sementara itu di suatu tempat, pada saat seluruh bumi terasa tenang. Pada tanggal 30 Desember tahun 2058, pukul 21.36. Di bagian bumi, Samudra Pasifik. Pada kedalaman laut beberapa ratus kilometer dari Kepulauan Hawaii. Yang sangat dingin, dan keadaan sangat gelap gulita. Di dasar laut ini, sebuah telur hitam berbentuk oval yang berdiameter sekitar 12 meter telah muncul di sini selama sekitar 1 tahun. Gulma dan kotoran menutupinya sehingga tidak membuatnya menjadi mencolok. Beberapa monster di daerah ini telah menemukan telur misterius ini dalam 1 tahun terakhir ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa menggigit cangkang telur raksasa tersebut. Seiring berlalunya waktu, akhirnya sangat sedikit monster yang peduli untuk berurusan dengan telur misterius ini. Tiba-tiba telur hitam raksasa misterius itu sedikit bergetar dan mengakibatkan sedikit gulma dan kotoran di telur itu jatuh sebagian. Sebenarnya, sejak sebulan yang lalu, telur raksasa ini sesekali bergerak sedikit demi sedikit. Getaran perlahan-lahan menjadi lebih sering. Dan kemarin, telur raksasa misterius ini bergetar sebanyak 10 kali. Kemudian telur raksasa hitam misterius itu bergetar lagi dan lebih banyak rumput liar dan tanah jatuh. Ketika merumput liat dan tanah berjatuhan, maka tampaklah tanda-tanda emas misterius di permukaan telur raksasa hitam tersebut. Kemudian telur raksasa hitam itu mulai bergetar hebat, getarannya semakin banyak dan diiringi dengan suara retak, retakan muncul di permukaan telur raksasa hitam. Kemudian setelah itu muncul beberapa suara berat dari sekitar retak telur raksasa hitam yang pecah, dan kemudian keluar makhluk tak dikenal, yang ditutupi lendir hitam muncul. Makhluk yang tak dikenal yang masih ditutupi oleh lendir mulai menelan kulit telur tersebut. Seolah-olah dia sangat kelaparan setelah beberapa tahun berada dalam telur misterius tersebut. Dia menelan cangkang telur tersebut dengan sangat rakus. Hanya dalam waktu sekitar 10 menit, sepertiga dari telur berbentuk oval hitam yang berdiameter 12 meter habis dimakan, dan tubuh makhluk hitam tak dikenal itu terlihat sepenuhnya. Ini adalah reptil tak dikenal dengan 4 kaki kuat yang ditutupi sisik hitam. Tubuhnya yang besar dan hitam memiliki sepasang sayap yang tertutup sisik dan ekor yang tampak seperti naga. Di kepalanya ada satu tanduk yang menunjuk lurus ke atas langit. Namun, seluruh tubuhnya masih ditutupi lendir di atasnya, jadi tidak mungkin untuk melihat penampilan aslinya. Saat memakan cangkang telur hitam, tubuh monster hitam itu mulai menjadi lebih besar dan lebih besar. Dari ukuran awal tubuhnya 12 meter, kemudian bertambah menjadi lebih panjang. Ketika dia selesai memakan kulit telur semuanya, tubuhnya tumbuh kembali menjadi 16 meter, sampai sekarang, semua lendirnya telah diserap dan tubuh monster hitam itu menjadi terlihat jelas. Teriakan tajam dan gembira terdengar keluar dari tenggorokannya. Ini adalah monster sepanjang 16 meter yang belum pernah terlihat di bumi sebelumnya. Sisik hitam yang ada di seluruh tubuhnya seperti pisau tajam yang membuat tulang punggung seseorang merinding. Tekanan seperti aura aneh yang keluar dari tubuhnya terasa seperti mencekik. Apakah sisik di seluruh tubuhnya atau sayapnya yang menakutkan? Keempat kakinya yang kuat, ekornya, tanduknya, semuanya berwarna hitam sedingin es. Kemudian ada beberapa garis emas misterius tersembunyi di tanduknya yang hitam dan tajam. Namun, itu tidak terlalu kelihatan, orang harus melihat dari dekat untuk dapat melihatnya dengan jelas. Garis-garis emas yang misterius menjalar dari tanduknya ke sisik di kepala, leher, dan punggungnya, seolah-olah ada lapisan garis-garis emas yang menyatu di punggungnya. Beberapa dari garis-garis emas yang padat di punggungnya bahkan menyebar ke sayap dan anggota tubuhnya yang lain. Setelah menyelesaikan memakan cangkang telur hitam tersebut, monster misterius itu berenang di sekitar area di bawah laut. Kenangan kuno yang terkandung dalam darahnya mengalir ke dalam benaknya. Mata monster misterius dengan ganas bersinar saat mereka menjadi warna emas yang bersinar. Garis-garis emas pada sisik tanduk, leher, dan punggungnya juga sedikit menyala, dan terlihat warna emas yang muncul. Air di sekitarnya tiba-tiba berhenti sedikit, dan bebatuan dasar yang diinjak oleh monster misterius itu mulai sedikit bergetar. Kekuatan mengalir ke tubuhnya, tapi hanya sesaat, dan berhenti menyerap energi di sekitarnya. Monster misterius itu berdiri dengan sedikit amarah saat melihat sekelilingnya, seolah sedang berpikir. Akhirnya, ia mengeluarkan raungan ketidakpuasan dan sedikit menggelengkan ekornya. Dengan teriakan, itu mulai bergerak maju di dalam air.
Sepertinya monster ini lahir tanpa membutuhkan oksigen dan secara alami bisa bergerak di sekitar laut seolah-olah itu adalah tanah datar. Tiba-tiba, sekelompok monster jenis ikan muncul di depannya. Monster-monster itu memiliki gigi yang tajam-tajam dengan mata berwarna merah. Masing-masing dari mereka memiliki panjang lebih dari 5 meter, dan beberapa cakar aneh tumbuh dari perut mereka. Kemudian terdengar suara raungan, dan kelompok besar monster tipe ikan tersebut dengan cepat mengelilingi monster misterius itu. Mereka memperlakukan monster ini sebagai monster yang belum pernah mereka lihat sebagai mangsa mereka. Ada terlalu banyak spesies monster di laut, jadi monster yang hidup di laut menggunakan ukuran tubuh mereka sebagai indikator kekuatan monster yang tidak dikenal. Monster laut lebih besar dari monster darat. Monster laut tingkat kaisar biasanya lebih dari 100 meter. Monster laut level pemimpin gerombolan, biasanya memiliki panjang lebih dari 20 meter. Dan monster misterius yang ada di depan mereka hanya memiliki panjang 16 meter, jadi mungkin belum berada di level pemimpin gerombolan. Tentu saja kelompok monster jenis ikan ini tidak merasa takut, dikarenakan monster misterius ini panjangnya hanya 16 meter saja. Bahkan jika mereka bekerja bersama, mereka bahkan bisa berburu monster tingkat pemimpin gerombolan, untuk diserangnya secara dikeroyok. Kemudian salah satu monster jenis ikan, dengan ganas keluar dari lingkaran gerombolan. Dan pada saat yang sama, terpancar laser sinar merah ditembakkan keluar dari mata monster jenis ikan ini. Sinar merah ditembak oleh monster jenis ikan yang lainnya dan dengan cepat membentuk sebuah jaring, yang kemudian dengan cepat mengurung seluruh tubuh monster misterius tersebut. Monster misterius itu memandangi monster-monster tipe ikan yang mengurungnya yang tak terhitung jumlahnya, dengan pandangan mata yang sedingin es. Kemudian terdengar raungan monster misterius diiringi suara mendesing, kemudian sisik seperti pisau yang menutupi sayap monster misterius itu, tiba-tiba menyebar, sayapnya membentang selebar 20 meter. Monster misterius itu langsung berubah menjadi bentuk yang sedikit buram yang mengeluarkan sedikit cahaya keemasan bersamanya, dan langsung menyebar melintasi radius 300 meter, dan pada radius 300 meter itu langsung menjadi zona kematian, dan tiba-tiba semua monster jenis ikan yang mengurungnya langsung mati, dan semua monster laut lain di daerah itu juga dicincang sampai mati. Dengan kata lain monster-monster ikan itu, dibunuh oleh monster misterius tadi, hanya dengan menggunakan sepasang sayapnya. Kemudian monster misterius itu mengambil mayat 3 monster laut paling terkuat. Ukuran mayat 3 monster ikan terkuat tersebut, bahkan lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri. Mulutnya yang berdarah dan besar, dengan mudah memakannya, dan hanya dalam waktu sekitar 10 detik saja. Monster misterius itu mengeluarkan raungan ketidakpuasan, seolah-olah ketiga mayat monster itu tidak bisa memuaskan laparnya sama sekali. Tubuhnya masih sepanjang 16 meter, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian terdengar suara mendesing, saat monster misterius itu menggoyangkan ekornya dan terus maju, dan bahkan tidak berhenti, untuk membunuh setiap monster ikan yang bertemu dengan monster. Begitupun ketika dia bertemu dengan 2 gerombolan paus tingkat gunung yang gemuruh yang muncul di depannya. Seperti biasa kemudian dia meraung dan merentangkan sayapnya lagi, untuk membunuh mereka. Mulai dari malam ini, monster misterius mulai melakukan pemburuan berdarah di daerah laut sekitarnya. Perutnya seperti lubang tanpa dasar, makan-makan, dia memakan sejumlah besar monster laut yang mengerikan. Masing-masing dari mereka adalah monster ikan di tingkat pemimpin gerombolan. Jika semua monster laut yang dimakannya ini dikumpulkan bersama-sama, semua mayatnya mungkin bisa menutupi gunung, namun, meskipun memakan begitu banyak monster dalam sehari, panjang tubuhnya tidak banyak berubah sama sekali. Dengan keadaan seperti itu, saat ini wilayah laut sekitar monster misterius tersebut, adalah merupakan sebuah bencana besar, bagi seluruh monster ikan di sekitarnya. Berita kematian sejumlah besar pemimpin gerombolan akhirnya sampai kepada Raja Monster di daerah ini, monster tingkat kaisar yang besar dan kuat, yaitu, kura-kura naga, untuk dapat menduduki wilayah inti Samudra Pasifik yang luasnya ribuan kilometer luasnya. Kura-kura naga ini, berada di dalam kelompok monster tingkat kaisar, dengan keberadaan yang sangat mengerikan. Sebelum periode Grand Nirvana, ia telah hidup di beberapa gua di bawah laut selama 100 tahun. Itu adalah kura-kura dengan umur yang sangat lama. Kura-kura naga raksasa itu seperti gunung saat ia bergerak maju dengan cepat di dasar laut. Diameter tempurung kura-kura itu lebih dari 300 meter. Jika kura-kura naga ini melayang di atas permukaan laut, itu akan tampak seperti sebuah pulau. Sayangnya, karena terlalu besar,
ia tidak dapat memasuki daratan melalui sungai. Kalau tidak dengan pertahanan kura-kura naga yang terkenal, dia bisa saja akan menyebabkan banyak masalah bagi umat manusia. Monster misterius itu berani membunuh bawahanku yang begitu besar. Aku pasti akan membunuhnya, aku bunuh dia, kura-kura naga itu berteriak di dalam hatinya. Dalam hal kecerdasan, beberapa monster tingkat kaisar bahkan lebih pintar dan lebih licik daripada manusia. Jadi, itu ada di sana, ucap kura-kura naga raksasa yang sudah sampai di lokasi monster misterius tersebut. Di bawah pimpinan monster tingkat pemimpin gerombolan, kura-kura naga raksasa dengan cepat bergerak maju, dia pasti akan membunuh siapa saja yang berani menyerbu wilayahnya dan membantai banyak bawahannya. Jika tidak bertarung maka ia harus mengaku kalah, pergi, dan membiarkan lawan mengambil alih daerah kekuasaannya. Ini adalah sudah menjadi aturan monster laut. Namun monster misterius, yang baru lahir hampir sehari yang lalu, tidak merasa senang. Dia telah memakan sejumlah besar monster laut yang tampaknya cukup kuat di laut ini. Menurut ingatannya yang diwariskan, monster sebesar itu seharusnya cukup kuat, dan memakannya akan bermanfaat. Namun, makan sebanyak itu tidak banyak pengaruhnya buat si monster misterius tersebut. Bahkan tidak 1/10.000 pun dapat memuaskannya seperti kulit telur yang telah dia makan sebelumnya. Rasa ketidakpuasan dan rasa kesal membuat monster misterius ini memutuskan untuk berbaring dan beristirahat sebentar. Dia kan hanya bayi yang lahir kurang dari sehari yang lalu, dan perlu istirahat sebentar. Namun tiba-tiba saja monster misterius itu sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sepasang mata dinginnya sedikit menyala dengan sedikit cahaya kemasan. Mata keemasannya seakan mampu melihat jarak yang cukup jauh di dasar laut yang dalam dan gelap. Monster misterius itu dengan cepat bangkit dan setelah mengeluarkan deru kegembiraan, ekornya bergetar dan ia maju ke depan seperti kilat. Dan di dasar laut, monster misterius hitam yang panjangnya 16 meter dan makhluk raksasa yang memiliki cangkang kura-kura dengan diameter lebih dari 300 meter, kura-kura naga raksasa, akhirnya bertemu. Jarak mereka hanya beberapa ratus meter saja. Dikarenakan kura-kura ini sangat besar dan tinggi, dibagaikan sedang menatap benda mungil ini dari lantai 3 sebuah gedung apartemen. Dia hanya memiliki panjang 16 meter saja, dia masih sangat kecil. Spesies apa ini? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Dia memiliki 4 kaki di badannya. Apakah itu monster darat? Tapi dia memiliki sepasang sayap. Apakah itu monster terbang? Kura-kura naga itu cerdas, tetapi tidak peduli tentang seberapa banyak yang telah dia amati. Tetap saja kura-kura itu tidak bisa mengenali tipe monster seperti makhluk kecil ini, namun tampaknya dia bergerak cukup bebas di laut, yang menunjukkan itu nyaman di air. Dia tampak seperti monster darat, yang memiliki sayap terbang, namun itu adalah monster yang hidup di laut. Makhluk apakah ini? Gumam kura-kura naga raksasa. Tiba-tiba monster misterius itu dengan gembira meraung. Sepasang sayapnya yang tertutup sisik dengan ganas menyebar, dan seketika, monster misterius itu berubah menjadi bentuk yang tidak jelas setelah dia melebarkan sayapnya. Saat dihadapkan dengan hal ini, kura-kura naga hanya menganggap ini adalah sebuah hal kecil, tanpa ada yang dikhawatirkan sama sekali. Karena dengan pertahanan kura-kura naganya, monster tingkat kaisar pun tidak akan mampu untuk merusaknya. Kura-kura naga raksasa yang tampak seperti pulau di dasar laut tiba-tiba bergetar. Sayap tajam monster misterius itu terbang melewati cangkang kura-kura tersebut, yang sebenarnya bisa saja membuatnya terbelah. Namun, untungnya cangkang kura-kura tersebut sangat tebal, jadi tidak terjadi apa-apa pada cangkang kura-kura tersebut. Benda mungil ini, kura-kura naga itu melihat monster misterius yang tergantung di air dengan tak percaya, karena sayap mungil tersebut dapat menggetarkan cangkang kura-kura naga yang seperti gunung besarnya. Monster misterius itu berteriak kegirangan. Kali ini, monster misterius itu tidak membentangkan sayapnya lagi. Dia terbang mengarah lurus dan seolah-olah berteleportasi, menyerbu di depan kepala raksasa kura-kura naga. Setelah itu, monster misterius itu menjulurkan kedua kakinya ke depan. Masing-masing dari 4 kakinya memiliki 5 jari, dan sekarang, semua cakarnya yang biasanya dia sembunyikan, tiba-tiba memanjang seperti pedang. Kemudian cakar tersebut menembus kepala kura-kura naga. Dan seketika saja kepala kura-kura naga, yang ditutupi dengan sisik yang keras, langsung dipotong oleh cakar monster misterius tersebut. Cairan cerebrospinalnya pun keluar dan memuncrat dari kepala kura-kura naga raksasa tersebut. Kejadian ini terjadi sangat cepat, dan kura-kura naga tidak sempat dapat merasakan sedikit ketakutan ataupun syok sama sekali.
tapi kura-kura naga ini tiba-tiba sudah mati begitu saja. Gerakan monster misterius ini begitu cepat sehingga kura-kura naga tingkat kaisar tidak dapat mengelak sedikitpun. Dan begitu kuatnya saat membunuh monster laut tingkat kaisar, kura-kura naga, dalam satu pukulan dengan cakarnya saja. Kemudian monster misterius itu dengan bersemangat mulai memakan seluruh kura-kura naga raksasa. Monster misterius itu tampaknya lebih mudah memakan kura-kura naga, yang sebesar pulau, daripada kulit telur yang telah membungkusnya. Ini terlihat hanya dalam beberapa menit, tidak ada setitik pun yang tersisa dari kura-kura naga raksasa, dan monster tingkat pemimpin gerombolan di sekitarnya telah lama melarikan diri merasa ketakutan, semuanya tidak ada yang berani. Monster misterius ini terlalu mengerikan. Kemudian setelah makan, monster misterius itu dengan nyaman berbaring dan menutup matanya. Akhirnya dia merasakan sedikit puas, dan sampai saat ini panjang tubuhnya akhirnya meningkat sekitar 0,1 meter saja. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semuanya, yang telah menyimak sampai akhir video kali ini, dan Mimin juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya guys, terima kasih, dan bye-bye.